Ini laptop mahal, saya beli harganya 8,5 juta, spesifikasinya Intel i7 Tiger Lake atau generasi ke-11, RAM-nya 32 GB, SSD-nya hanya 256 GB. Untuk laptop bekas keluaran tahun 2022, ini termasuk mahal bukan? Dengan harga yang sama, sebenarnya saya bisa mendapatkan laptop lain. Ini Dell Latitude 7430, satu generasi setelahnya. i7 juga, RAM-nya 32 GB juga, SSD-nya 512 GB. Atau dengan harga yang sama atau mungkin lebih murah, bisa mendapatkan di atasnya lagi HP EliteBook 840G10. Ini Intelnya generasi ke-13, ini Intelnya generasi ke-12, yang di bawah malah generasi 11. Harganya mirip-mirip, cuman memang ini i5, RAM-nya 16 GB, tapi SSD-nya juga 512 GB. Hari ini saya akan fokus dulu ke si ThinkPad ya. ThinkPad X1 Yoga 6TH atau generasi ke-6 atau Intelnya yang sudah generasi ke-11. Kalau Akang ingat, ini adalah saudara kembar daripada X1 Carbon. Cuman ini X1 Yoga yang artinya dia bisa yoga ya. Tapi nanti kita akan bahas display dan mode lebih lanjut. Kita akan lihat dulu body-bodinya. Dan sebelum itu, X1 Yoga seperti X1 Carbon juga adalah laptop flagship ya Kang. Jadi di line up X1, bukan line up X1, di line up Yoga ThinkPad tahun 2022 atau 2021 itu ada yang paling murah L13 Yoga generasi kedua, ada X13 generasi kedua, dan ada X1 Yoga generasi ke-6. Oke, kita lihat body-bodinya. Dia berbeda dengan X1 Carbon. Ini aluminium ya Kang, jadi sasisnya aluminium. Terlihat lebih luks secara warna, painting, lebih mahal terlihatnya daripada X1 Carbon. Kalau X1 Carbon kan hitam gitu ya, pekat. Sedangkan ini dark gray atau storm gray, Lenovo menyebutnya. Dan kalau memang kita detail lagi, dia ini logo-logonya, grafiran-grafirannya ini lebih baik daripada X1 Carbon. X1 Carbon sendiri itu sudah baik ya. X1 Carbonnya sudah laku ya Kang. Jadi nggak bisa kita side by side lagi. Bawahnya juga sama, dia jadi full aluminium ya. Full aluminium semuanya. Di sini juga ada AL, ThinkPad X1 Yoga generasi ke-6 aluminium sasis disebutnya. Ada yang keluaran 2021, ada yang 2022 seperti saya ini. Begitu juga dengan si X1 Carbon, ada 2021 dan ada 2022. Body-bodinya saya suka banget dan ini memang layak menjadi laptop mahal sebenarnya. Karena kalau kita beli baru dulunya mungkin sekitar 30 jutaan. Ini ada engsel yang kokoh, pelindungnya dari besi, dan memang dia dalamnya juga besi ya, metal, solid benar-benar. Jadi kalau misalnya Akang ragu-ragu misalnya, aduh kalau punya laptop bisa dilipat-lipat kayaknya gampang rusak deh Kang. Mungkin saja, tapi untuk seri X1 ini enggak ya. Ini sangat pede saya gitu ya untuk membawa ini dan melipat-lipat. Agak jorok, agak ini juga oke aja, nggak jadi soal. Exhaust ada di belakang sini, seperti juga X1 Carbon. Dia ada di belakang, menjadi enak, baik, karena seri T ya, seri T atau yang lain itu kan ada di sini ya, di sebelah kanan, yang kalau kita pakai mouse dia akan mengganggu. Tapi exhaust seperti ini, karena ini modenya selain bisa 180 seperti ini, dia bisa mode tablet. Kalau kita begini, nah tangan kita itu kena ya kalau gini. Jadi supaya nggak kena gimana ya, modenya seperti ini jadinya. Jadi tangan kita nggak kena di sini ya, kecuali megangnya begini kan. Itu sih catatan dari saya setelah penggunaan ya. Nah kemudian di sisi sebelah kirinya itu ada dua USB-C Thunderbolt 4, sudah Thunderbolt 4, sebelahnya USB lagi 3,2 Gen 1 dan HDMI 2,0. Sayangnya walaupun USB 4 Thunderbolt 4, dua-duanya ada di sini, bukan di kanan kiri gitu ya. Kalau kanan kiri kan enak ngecasnya, jadi nggak perlu susah ya. Memang Dell aja sih yang dia ada di kanan kiri. Nggak apa-apa, tapi dua-duanya bisa berfungsi penuh. Maksudnya berfungsi penuh adalah ngecas bisa di dua-duanya, eksternal monitor bisa dua-duanya, transfer data juga bisa dua-duanya. Ini USB juga biasa. Yang tidak ada apa? Yang tidak ada adalah smart card reader, itu sudah tidak ada, dan juga LAN itu nggak ada. Satu lagi yang tidak ada, micro SD.
atau SIM card itu varian. Jadi memang di seri flagship X1 itu sudah mulai dikurang-kurangin portanya, jelas LAN itu sudah pilihan pertama dicoret, kemudian pilihan berikutnya adalah di SD card atau micro SD. Itu sayang banget, tapi ya itulah yang kita dapat kalau memang semakin tipis. Ngomong-ngomong tipis, memang laptop ini lebih berat daripada X1 Carbon, tapi sebenarnya beratnya ini dia itu 1,4 kilo. Normal untuk ukuran laptop 14 inci. Nah, Akang lihat ini 1,4 kilogram saja. Ini laptop 14 inci normal sebenarnya. Kalau misalnya ditambah dengan casan, casannya nanti akan dapat seperti ini ya, 65 watt, itu 1,7 kilo. Tapi kan Akang tahu casan andalan saya adalah si Ugreen 65 watt kecil, jadi bisa kita bawa kemana-mana ya, enak buat handphone, buat segala macam bisa gitu. Nah, kemudian kita ke sisi yang lain. Sisi tangan kanan itu hanya ada untuk audio jack 3,5 mili dan di sisinya ada USB 3 ya. Ada Kensington download. Ada sebenarnya di sini slot SIM card, tapi itu opsional saja sifatnya. Ini nggak ada, jadi nggak ada. Dan tidak ada smart card reader. Diganti oleh tempat pena. Jadi kelebihan X1 Yoga itu adalah pena. Touchscreen sudah pasti, Yoganya sudah bisa dilipat 360 pasti, dan ada penanya. Di bagian depan nggak ada apa-apa, tapi secara body seperti saya bilang ini benar-benar kokoh. Walaupun saya lihat di sini ada dent ya, di sini ada dent sedikit. Sepertinya sudah pernah kepentok atau mungkin jatuh seperti ini, saya kurang tahu. Di bagian belakang, bukan belakang, bawah berarti ya. Ini ada tombol reset. Jadi kalau kenapa-napa misalnya laptopnya ngehang atau masalah power, tekan saja sini 10-15 detik atau mau 30 detik tahan, dia ke reset ya. Ini reset BIOS. Ini exhaust, bukan exhaust, ini kisi-kisi udara, kipas. Ada dua, nanti kita lihat bagian dalamnya. Ngambil udara dan keluarnya di belakang seperti tadi yang saya bilang. Keluarin udara dari sini saya rasa ini menjadi penting karena ini i7 ya. Jadi yang pengalaman saya, penggunaan saya, jadi memang kalau kita begini saja atau bawahnya ini ya, dasarnya ini nggak bagus gitu ya, plastik misalnya, itu bakal panas banget laptopnya. Tapi kalau kita ganti seperti ini ya, mousepad atau meja biasa, itu enggak. Dan lebih baik memang kita angkat sedikit, ada tatakan atau memang laptop holder ya sebutannya seperti itu. Coba Kang pakai itu lebih baik sirkulasi udaranya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan? Kita coba. Ya, bisa karena dia X1, dia bisa. Ini ketutup tuh, udah ceklek ya. Buka dengan sangat mudah, kita bisa dengan satu tangan, 180 derajat atau mode tablet. Di sini kita nyalakan, ini ada fingerprint. Jadi fingerprintnya dengan tombol power ini dia menyatu ya Kang. Ini sudah saya tekan, tombolnya dia nyala, dan ini logo Lenovo-nya. Jadi kalau sudah namanya X1 flagship, kita nggak lagi gacha ya Kang layarnya. Dan ini perubahan dari generasi keempat ke 5. Jadi sudah signifikan. Selain performa, Intelnya layarnya juga sudah 16:10 sekarang. Jadi dia kotak dan lebih banyak konten yang bisa kita lihat. Faktanya seperti itu, tapi preferensi balik lagi ke Akang sekalian. Dan secara body dia juga menjadi lebih kompak gitu ya. Jadi kelebihan 16:10 tuh ya, kita lebih enak, dapat konten yang lebih banyak, layarnya lebih kompak jadinya, ringkas bodinya, laptopnya maksudnya, dan dia touchscreen. Pasti touchscreen kalau Yoga, X1 Yoga itu dia pasti touchscreen. Dan layarnya itu nggak ada yang jelek gitu. Jadi minimal saja layarnya itu 400 nits, 1000, kontrasnya 1:1000, dan dia 100% sRGB. Layar tertinggi adalah 4K dan ada DCI P3-nya itu 100% juga. Sedangkan layar yang ini di tengah-tengah. Dia nitsnya 500. Jadi lumayan kita bawa ke tempat terang walaupun dia menggelap. Karena ada satu fitur lagi. Fitur apa itu? Fitur privacy guard. Nah, Akang lihat di sini. Ini fitur ini buat Akang yang sering ngafe gitu ya, kerjanya di
cafe atau anywhere atau bahkan di kantor sendiri gitu ya, nggak mau samping-sampingnya ngeliat. Itu Fn plus D ini menjadi fitur yang, nah ini kalau nyala ya ini kelihatan, tapi ketika di Fn plus D dia menggelap dan nggak kelihatan dari samping-samping. Apakah layar ini seperti TN gitu misalnya, yang memang dilihat dari sudut manapun itu susah? Saya pastikan enggak, tetap enak dilihatnya, walaupun memang secara IPS-nya itu dia memang berbeda ya, pandangan luasnya maksud saya, tapi dia masih sangat enak. Kalau TN itu benar-benar sedih ya, bukan cuman dia menggelap tapi warnanya juga bergeser gitu, sedih. Dan ini nggak bisa dibandingkan lah dengan TN gitu ya. Perbedaannya dengan X13 Yoga Gen 2 yang saya coba, itu dia layarnya ini dia benar-benar smooth ya, dan dia ini matte bukan glossy. Kalau kemarin kan dia glossy, dan saya benar-benar senang mendapatkan layar seperti ini gitu. Jadi di mata tuh kelihatannya benar-benar adem aja gitu, Kang, enak gitu ya. Karena dia ada pena, jadi dia mendukung pena. Nah, pena ini juga kita bahas, nanti akan butuh menginstal, saya rasa langsung menginstal Lenovo Pen settingnya. Ini Lenovo Pen setting. Nah, supaya apa? Supaya tahu kapasitas baterai. Ini kapasitas baterainya penuh ya, hijau gitu. Karena kadang-kadang ketika ini kok nggak bisa, ternyata baterainya mati ya. Tinggal dimasukkan ke garasinya saja, dia sekitar 10-15 menitan itu sudah terisi penuh ya baterainya. Dan pena ini benar-benar banyak fungsinya. Jadi misalnya kita mau ke sini, selain bisa menggambar maksudnya, nah, dia banyak triknya lah gitu di pena. Jadi bisa seperti ini, tanpa disentuh dia bisa ngegeser begini, dan tanpa disentuh juga kita bisa highlight seperti ini, dan kita misalnya mencari atau send to copilot atau apapun itu. Misalnya kalau di tulisan gitu ya, kalau di menu sini misalnya di jurnal sini, ini X1 Yoga, kita klik di sini, itu bisa berguna untuk menghapus misalnya gitu ya, atau kita tulis X1 Yoga, ini kita beginikan, dia nanti enggak nih, nah dia bisa begini. Banyak triknya, dan penanya ini juga dia mendukung pressure ya, jadi ada tebal tipis itu 4096 level, jadi bisa terasa misalnya kita buka di Word, ini tipis, ini tebal gitu ya, dan smooth, enak gitu, jadi bisa digunakan. Apalagi digunakan untuk yang suka menggambar misalnya, jadi sudah enak membantu. Dan saya rasa pena inilah yang membuat dia lebih mahal daripada laptop-laptop sejenis, atau yang bukan sejenis ya, laptop-laptop biasa konvensional yang tanpa pena walaupun touchscreen gitu ya. Jadi touchscreen dia tidak bisa seperti ini gitu ya, dan tidak banyak yang bisa kita lakukan. Keyboard menurut saya tidak pernah menjadi keunggulan dari X1 Yoga atau Yoga. Maksudnya keyboardnya enak, tapi kalau dibandingkan dengan ThinkPad yang lain, dia bukan yang paling enak. Itu maksud saya gitu ya. Jadi keyboard ini enak untuk ukuran tablet yang bisa kita putar. Dia firm, benar-benar firm, dia nggak ada goyang, nggak terlalu jeblos, nggak empuk. Maksudnya empuk tapi nggak jeblos. Tapi key travelnya memang kurang dalam. Kalau dibandingkan dengan X1 Carbon yang kemarin saya review, masih enakan X1 Carbon itu. Kalau dibandingkan dengan X13 G1, masih enakan X13 G1. Tapi kalau X13 G2 atau Yoga, masih enakan yang ini. Kalau dibandingkan dengan X1 Yoga generasi keempat yang dulu saya review, ya ini mirip aja sih. Bagusnya begitu ya. Dan keyboardnya bisa nyala. Akan perhatikan saja ini layoutnya, ini layout US seperti ini yang normal yang bisa kita gunakan. Kalau dapat layout UK atau yang lain ya penyesuaian saja. Semuanya juga tombol-tombol LED, caps lock, di FN lock, mute mikrofon, mute speaker, semuanya ada, dan sampai ke tombol powernya juga ada ya. Dan ini ada fingerprintnya, nanti bisa berkedap-kedip kalau misalnya kita atur. Nah di atasnya ini ada penutup webcam. Dan webcamnya sayang sekali buruk ya, 720p. Ini kamera dari X1 Yoga yang 720p saja. Saya lagi di luar dan baru ada suara motor lewat.
Bisa diredam karena dia punya 4 mikrofon. Gambarnya memang Variannya ada dua, 720p biasa dan 720p dengan IR kamera seperti ini. Ini ada IR kameranya, tapi saya belum berhasil menyetingnya. Nah, speaker ada yang menghadap ke atas juga, tadi di bawah ada. Jadi speakernya memang ada 4 ya. Jadi ada woofernya dan ada tweeternya. Jadi clear, selain nyaring dia ini clear gitu. Ini berkedip-kedip. Nah, sudah. Membukanya relatif simple, hanya butuh satu obeng saja, hanya ada 5 baut ya. Di bagian sini nih akan terasa renggang ya Kang. Di sini, nah sini akan terasa renggangnya di sini. Begitu. Nah, ini pelan-pelan kalau memang ada ketahan. Sip, sudah terbuka. Kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya sebenarnya tidak berbeda dengan X1 Carbon generasi ke-6 karena motherboardnya sama ya. Baterainya pun sama 57 watt hour. Ini kapasitasnya atau health-nya itu 82%. Saya cek. Dengan kapasitas 82% dan CPU yang i7 ini mengejutkan sebenarnya karena daya tahannya bisa sama dengan X1 Carbon yang notabene dia itu i5. Sama-sama touchscreen sih ya, tapi bisa sama lah gitu. Jadi untuk YouTube itu 4 jam kira-kira, untuk kerja 5,5 jam, tapi ngecasnya itu cepat seperti biasa. 65 watt ngecasnya cepat. Ini SSD NVMe 2280, kecepatannya cepat untuk SSD ini, tapi ini kan bekas ya, Akang tinggal cari sesuai dengan kemampuan dengan kapasitas, tapi dia terlindungi oleh tembaga seperti ini supaya memang panasnya terjaga, dan di baliknya juga ada heat padnya ya. Kipasnya 2, walaupun kecil-kecil tapi heat sinknya ini dia besar, pipanya pendek tapi besar gitu ya. Suhu dan kebisingan. Jadi kipasnya kalau lagi load tinggi, benchmark atau download atau install gitu ya, dia memang bisa terdengar, tapi nggak sampai terdengar seperti laptop gaming ya kan, dia terdengar saja. Kalau misalnya dipakai biasa normal itu 40-60, kalau dipakai agak berat, benchmark itu bisa menyentuh di atas 90, 100 pun bisa, tapi dia langsung menyesuaikan suhunya. Ketika main game saja itu suhunya memang awalnya tinggi gitu ya 90-an, tapi lama-lama dia menyesuaikan ke 70-an derajat. Dijaga suhunya seperti itu oleh intelligent cooling ya, kalau misal Lenovo menyebutnya seperti itu. Kita ke bagian sini lagi, kita bahas CPU-nya. Ini CPU-nya ada 4 variannya, 2 sebenarnya, i5 dan i7, tapi i5-nya ada yang vPro, i7 juga ada yang vPro. Ini seri tertingginya i7 1185G7, RAM-nya juga yang paling tinggi. Kenapa saya pilih RAM paling tinggi dan juga kenapa mahal? Ya mungkin karena RAM memang belum melandai juga ya Kang, harganya masih mahal, masih 32GB. Kenapa 32GB? Karena itu pilihan yang paling tinggi, dan karena Iris itu dia menggunakan RAM bawaan ya. Jadi kalau 32GB dia langsung memotong. Jadi RAM 16 secara sistem seperti itu. Itu kan bagus ya jadinya ya, sama-sama 16. Di gaming, di performa gaming karena ini i7 juga dia terkatrol lebih tinggi, lebih baik. Secara spek memang i7 Iris-nya itu lebih tinggi ya. Saat saya main Wuthering Wave atau Valorant dulu frame rate di atas 100-an, FPS-nya ya memang 70, tapi kalau kita tarik average-nya itu 100-an ke atas. Tapi memang ada masa-masa dia turun, seperti juga saat main Wuthering Wave. Wuthering Wave itu di 20-30 fps ultra performance, tetap dia WUXGA atau native ya 1200p. Ada masa-masa dia turun, tapi setelah itu dia anteng lagi. Walaupun ketika saya cek di stress test, atau bukan cek, saya tes stress test gitu ya, ngulang terus, itu lolos sih 99%. Tapi ketika main game memang ada masa dia frame rate-nya turun, benar-benar jatuh, tapi setelah itu dia naik lagi. Grafiknya seperti itu. Apakah yang bisa kita upgrade? Nggak ada, jadi SSD saja yang bisa kita ganti ini sesuai dengan kemampuan Akang sekalian. Di sini ada slot lagi, ini slot WW1 card sebenarnya untuk pasangkan modem. Apakah kita bisa memasangkan modemnya? Bisa, tapi akan sulit. Kenapa? Karena nggak ada antenanya. Antenanya nggak disediain. Jadi kalau mau masang juga antenanya nanti masangnya gimana? Kan bingung. Kalau Akang bingung antena di mana? Ini seperti ini antena. Ini WiFi-nya WiFi 6. Apakah bisa dipasangkan dengan SSD NVMe B plus M-Key? Jangan, karena memang nggak bisa gitu ya. Nanti ada peringatannya.
ya jangan gitu, sayang nanti laptopnya kalau mati, kena tiba-tiba mati kan sayang gitu ya Kang. Ini slot SIM card yang saya bilang, kalau ada varian berarti dia terbuka di sini. Ini ada slot SIM cardnya. Semuanya sudah tersolder, tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita upgrade. Tapi kalau Kang lihat ini engsel tadi saya bilang besi, di luar pelindungnya besi, di dalamnya juga besi. Jadi kita nggak khawatir dia akan rusak. USB, nah ini USB-C-nya tersolder dengan sangat baik. Kalau rusak ya harus jaga solder atau mengganti motherboardnya. Yang nggak bisa kita ganti dengan mudah lagi adalah keyboard. Tadi saat bahas keyboard saya lupa. Keyboard itu harus kita ganti sepamres ya. Jadi ini tutupnya, ini tutup bawah ya. Berarti tutup atas itu kita ganti keyboardnya kalau memang dia rusak gitu. Jadi dia menempel dengan keyboard. Baterai CMOS ada di balik sini, dan baterai ini kalau memang mau diganti ada bautnya juga 5 ya, 2 3, 4, 5, 6. Diganti saja, nggak ada konektor apa-apa. Nih konektornya ada di sini, langsung begitu, seperti itu. Jadi memang ya laptop flagship, mau apalagi yang kita harapkan kita upgrade. Jadi apakah harga 8,6 juta itu pantas untuk dimiliki? Saya rasa setelah menggunakan dua laptop yang lain ya, jadi saya bolak-balik itu menggunakan 3 laptop, ini Dell, HP gitu ya, saya rasa memang untuk performa ini masih bisa diandalkan, dan masih juga beberapa hal dia unggul, karena di Gen 12 dan Gen 13 walaupun core-nya itu sudah bertambah, tapi ada pilihan Kang, ada pilihan yang U, ada pilihan yang P, sedangkan di Gen 11 pilihannya adalah P semua. P itu artinya dia menggunakan TDP-nya 28 watt. Sedangkan di seri 12 dan 13, di Gen 12 dan 13 maksudnya ya, ada U dan ada P. Ada U itu 15 dan ada P itu 28 watt. Seperti itu. Jadi secara performa dia masih bisa kita andalkan.